channel YouTube Mas dan Amber. Kisah cinta seorang syaikh dan putri pemelihara anjing. Musyawarah Burung 1184 sampai 1187 karya Faridu Dedin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim atau Otto. Dalam gaya sajak alegoris ini melambangkan kehidupan dan ajaran kaum sufi. Judul asli Mantikut Eser dan diterjemahan Hartojo Andang Jajah dari The Conference of the Birds. Melanjutkan. Kemudian menyusul lembah di mana tak ada nafsu untuk memiliki atau keinginan untuk menemukan. Dalam suasana jiwa yang demikian, angin dingin pun bertiup begitu hebat. Sehingga dalam sejenak saja angin itu menimbulkan kerusakan yang luas. Tak terhingga. Ketujuh lautan tak lebih dari sebuah lubang air. Ketujuh kaukab hanya setitik bunga api. Ketujuh langit hanya sebuah bangkai. Ketujuh neraka hanya es yang hancur. Kemudian, sesuatu yang mengherankan. Tak masuk akal. Seekor semut sama kuatnya dengan 100 gajah. Dan 100 kafilah tewas. Sementara seekor gagak sedang mengisi temboloknya. Adam dapat menerima cahaya samawi. Barisan malaikat yang berpakaian hijau dicekam duka agar Nuh dapat menjadi tukang kayu. Tuhan, dan membuat ribuan makhluk tewas di perairan. Puluhan ribu nyamuk menyerang tentara Abraha agar raja itu tergulingkan. Ribuan bayi mati agar Musa dapat melihat Tuhan. Ribuan orang mengenakan ikat pinggang Nasrani agar Isa dapat memiliki rahasia Tuhan. Ribuan hati dan jiwa terampas agar Muhammad dapat bermikrat suatu malam ke langit. Di lembah ini tiada apapun yang baru atau yang lama akan berharga. Boleh berbuat atau tidak berbuat. Bila kau lihat seluruh dunia terbakar dan segala hati tak lebih dari sisi kabab, itu baru impian saja dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jika puluhan ribu jiwa harus tenggelam ke lautan yang tak terbatas, itu akan seperti setitik embun belaka. Bila langit dan bumi mesti meledak, jadi bagian-bagian kecil, itu tak akan lebih dari setangkai daun yang jatuh dari pohon. Dan bila segalanya mesti dimusnahkan, sejak dari ikan hingga bulan, akankah terdapat di dasar sumur kaki seekor semut yang lumpuh? Jika tiada lagi bekas jejak manusia maupun jin, rahasia setitik air, dari mana segala sesuatu terjadi, masih harus direnungkan. Di desaku, ada seorang laki-laki muda, tampan seperti Yusuf, yang jatuh ke dalam sumur dan tanah pun mengurungnya. Ketika orang-orang mengeluarkannya, dia dalam keadaan sedih. Orang muda yang terpuji ini bernama Muhammad dan disukai setiap orang. Bapaknya mengeluh ketika melihat dia dan katanya, "Oh Muhammad, kau cahaya mataku dan jiwa bapamu. Oh putraku, bicaralah sepatah kata pada bapamu." Sang putra pun mengucapkan sepatah kata, lalu meninggal. Demikianlah adanya. Oh kau yang menjadi murid muda di jalan pengetahuan rohani dan yang dapat meninjau, merenungkan, pikirkanlah tentang Muhammad dan Adam. Pikirkan tentang Adam dan Zara-Zara. Keseluruhan dan bagian-bagian dari keseluruhan. Bicaralah tentang bumi dan langit demi langit. Tentang gunung-gunung dan lautan. Bicaralah tentang peri dan dewa-dewa. Tentang manusia dan malaikat. Tentang 100.000 jiwa suci. Tentang saat-saat pedih melepas nyawa. Katakan bahwa setiap pribadi, jiwa dan raga, tak berarti apa-apa. Jika kau lumatkan kedua dunia itu menjadi debu, dan kau tapis 100 kali, bagaimana jadinya bagimu? Jadinya akan seperti istana terbalik, dan kau tak menemukan apa-apa pada permukaan penapisan itu. Lembah ini tak begitu mudah dilalui, seperti yang mungkin kau kira dengan keluguanmu. Meskipun seandainya darah hatimu akan memenuhi lautan, kau hanya akan dapat memulai tahap pertama. Meskipun andai kata kau mesti pula menjelajahi segala jalan di dunia, namun kau akan tetap berada pada langkah pertama
Tiada musafir yang telah mengetahui batas-batas perjalanan ini, dan tiada pula yang telah menemukan penawar cinta. Jika kau berhenti, kau akan membeku, atau bahkan akan mati. Jika kau melanjutkan jalanmu senantiasa maju, kau akan mendengar selamanya seruan. Pergilah terus lebih jauh lagi. Kau tak dapat berjalan maupun tinggal. Berhenti. Tak ada manfaatnya baik hidup maupun mati. Keuntungan apa yang telah kau dapat dari segala yang telah terjadi padamu? Apa yang telah kau peroleh dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kau atasi? Tak banyak artinya apakah kau akan memukul-mukul kepalamu atau tidak. Kau yang mendengarkan aku, hendaklah tinggal diam dan berusaha dengan giat. Tinggalkan tuan-tuanmu yang tak berguna dan kejarlah segala apa yang hakiki. Bersibuklah sedikit mungkin dengan hal-hal di dunia lahiriah, tetapi bersibuklah bonyok-banyok dengan hal-hal di dunia batin, maka kegiatan yang benar akan mengalahkan keadaan tak bergiat. Tetapi mereka yang tak menemukan penawar dalam bergiat, lebih baik tak berbuat apa-apa, karena kau mesti tahu kapan harus bergiat dan kapan harus menahan diri dari kegiatan. Tetapi bagaimana mengetahui apa yang tak mungkin kau ketahui, namun masih mungkin bergiat seperti yang semestinya kau lakukan, meskipun tak kau sadari. Lupakan segala yang telah kau perbuat hingga kini, dan berusahalah untuk bebas dan cukup dengan dirimu sendiri. Meskipun kadang kau akan menangis dan kadang bergembira. Di keempat ini cahaya kilat kemampuan, yang merupakan penemuan sambar-sambar dirimu sendiri. Kecukupan dirimu sendiri menyala, sehingga panasnya membakar 100 dunia. Karena beratus dunia menjadi serbuk. Adakah aneh kalau duniamu sendiri akan lenyap pula? Pernahkah kau lihat seorang arif membentangkan papan ramalan dan memenuhi permukaannya dengan pasir? Di sana dibuatnya angka-angka dan coretan garis-garis. Dan ditempatkannya bintang-bintang dan kaukab, bumi dan langit. Kadang dibuatnya ramalan dari langit, kadang dari bumi. Juga dibuatnya gambar susunan bintang dan lambang-lambang rasi bintang. Dan ditunjukkannya timbul dan tenggelamnya bintang-bintang. Dan dari sini disimpulkannya ramalan-ramalan baik atau buruk. Setelah menujumkan nasib baik atau buruk, diangkatnya salah satu sudut papan ramalan itu dan diserahkannya pasir itu. Dan adalah seakan segala lambang dan angka-angka itu tak pernah ada. Permukaan dunia yang terjadi secara kebetulan ini serupa dengan papan ramalan itu. Bila kau tak berdaya melawan keinginan akan hal-hal yang dangkal di dunia ini, maka berpalinglah daripadanya dan duduklah di sudut. Banyak laki-laki dan perempuan menerima hidup ini tanpa sesuatu pikiran tentang dunia lahir dan dunia batin. Seekor lalat yang sedang mencari madu melihat sebuah sarang lebah di sebuah kebun. Hasrat akan madu telah membuatnya sedemikian rupa sehingga kita akan memandangnya sebagai seekor singa. Dan lalat itu pun berseru, "Akan kuberi sobol. Siapa yang mau menolong membawa aku masuk ke dalam sarang ini?" Ada yang merasa kasihan padanya, dan dengan upah sebel ditolongnya lalat itu masuk. Tetapi begitu sampai di dalam, maka kaki lalat itu pun lekat pada madu. Meskipun ia mengpek-kepekin sayap dan berloncatan ke sana-sini. Namun keadaannya semakin menyedihkan. Dan ia pun mengeluh, "Ini kelaliman, ini racun, aku terjerat. Kuberikan sobol tadi untuk masuk. Tetapi kini dengan senang kuberikan 2 abel untuk keluar." Di lembah ini, kata Hudud, "selanjutnya, jangan ada yang tinggal bersikap tak giat. Dan siapapun hendaknya memasuki lembah ini hanya setelah mencapai tingkat perkembangan tertentu. Kini tiba saatnya untuk berusaha dan bukan tinggal dalam ketakpastian dan melewatkan waktu dengan tak peduli. Bangkitlah kau dari sikap masa bodoh. Tinggalkan keterikatan-keterikatan lahir dan batin dan lintasi lembah yang sulit ini.
Sebab bila kau tak meninggalkan semua itu, kau akan lebih bersikap tak peduli ketimbang kaum pemuja, dewa-dewa. Dan kau tak akan pernah merasa cukup dengan dirimu sendiri. Seorang murid minta jawaban dari gurunya atas sebuah pertanyaan yang tak berguna. Syekh itu pun berkata, "Lebih dulu basuhlah mukamu. Dapatkah wangian kesturi tercium dalam bau kebusukan? Aku tak memberikan pengetahuan pada orang-orang yang mabuk." Adalah pada suatu ketika seorang syaikh terpuji yang mengenakan hirka kemiskinan. Tetapi ia jatuh cinta pada puteri seorang yang banyak memelihara anjing. Dan dengan harapan akan dapat melihat puteri itu, ia pun hidup dan tidur di jalanan. Ibu si gadis mengetahui hal ini, lalu berkata pada syaikh itu, "Kau tentu saja tahu bahwa kami ini pemelihara anjing. Tetapi karena kau jatuh hati pada puteri kami, maka kau boleh mengawininya setahun lagi dan tinggal bersama kami. Dan kau harus bersedia menjadi pemelihara anjing dan menerima cara hidup kami." Karena syaikh itu tak tanggung-tanggung cintanya, maka ia pun menanggalkan jubah sufinya dan mulai bekerja. Setiap hari dibawanya seekor anjing ke pasar. Dan yang demikian itu terus dilakukannya selama hampir setahun. Suatu hari, seorang sufi lain yang juga sahabatnya berkata padanya, "Oh orang hina, selama 30 tahun kau telah menekuni dan merenungi perkara-perkara rohani. Dan kini kau melakukan apa yang tak pernah dilakukan oleh orang-orang yang sejajar denganmu." Syekh itu menjawab, "Kau tak melihat hal yang sebenarnya, maka janganlah menyanggah bila kau ingin mengerti. Ketahuilah bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui kerahasiaan itu, dan hanya Dialah yang dapat menyingkapkannya. Lebih baik tampak menggelikan ketimbang seperti kau tak pernah memasuki kerahasiaan jalan rohani." Itulah kisah cinta seorang syekh dan putri pemelihara anjing. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen